Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Malika. Kali ini saya mau buat Thai butter cake. Cake yang sekarang lagi viral. Pokoknya ini recommended ya. Selain rasanya yang enak, tampilannya juga menarik dengan permukaan yang mulus dan mengkilat. Nah, gimana cara saya membuatnya? Yuk, simak terus videonya sampai selesai. Jangan di-skip ya. Terima kasih. Pertama, siapkan loyangnya. Saya menggunakan loyang persegi ukuran 18x18 dengan tinggi 7 cm. Dasarnya saya oles margarin. Kemudian kita lapis dengan baking paper. Ini baking papernya kita lebihkan sedikit agar nanti mudah saat kita mengeluarkan cake-nya. Kita ambil lagi satu potong baking paper, kita posisikan saling menyilang sehingga keempat sisi pinggir loyang tertutup dengan baking paper. Beri solatip pada pinggir baking papernya sehingga tidak mudah bergerak. Ini sudah selesai, kita sisihkan dulu loyangnya. Lanjut, kita buat adonan butternya, campur 250 gram butter. Untuk merek bebas sesuaikan dengan kesukaan masing-masing. Kalau mau di mix dengan margarin juga bisa. Di sini saya full menggunakan butter. Butternya dalam kondisi suhu ruang ya. Tambahkan 50 gram susu kental manis. Kita mixer. Pakai kecepatan rendah dulu, kemudian kecepatan mixernya bisa kita naikkan secara bertahap. Mixer sampai adonannya lembut, putih dan pucat. Kita matikan dulu mixernya, kita rapikan dengan spatula pinggirannya agar semua adonannya terjangkau dan dapat dimixer secara merata. Kita mixer lagi sebentar. Ini sudah cukup, adonannya sudah lembut dan berwarna pucat. Kita matikan mixernya. Masukkan 130 ml santan kental. Di sini saya menggunakan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml. 1 sendok makan perisa dan pewarna red velvet. Tambahkan juga 5 tetes pewarna merah tua agar warnanya lebih bagus. Kita mixer kembali sampai tercampur rata. Rapikan pinggirannya agar warnanya dapat tercampur secara merata. Ini sudah cukup merata, kita matikan mixer, lanjut kita aduk dengan spatula, kemudian adonan butternya kita sisihkan dulu. Lanjut, kita buat adonan telurnya, siapkan wadah, campur 4 butir telur dengan 150 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Kita mixer dengan kecepatan rendah, kemudian kita naikkan secara bertahap. Kita mixer adonan telurnya sampai mengembang. Ini sudah cukup mengembang adonan telurnya. Kita matikan mixer, kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Kita masukkan sambil kita ayak. Saya ayak dulu tepung terigunya karena ayakan saya terlalu kecil. Tambahkan 15 gram coklat bubuk, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh baking powder. Kemudian kita ayak kembali. Mixer kembali adonannya dengan kecepatan rendah. Tidak usah terlalu lama,
Cukup sampai adonannya tercampur rata. Ini sudah cukup, kita matikan mixer. Kemudian lanjut kita aduk dengan menggunakan spatula. Bisa dilihat adonan telurnya kental seperti ini ya. Sekarang kita campur adonan butter dengan adonan telurnya. Kita ambil sepertiga dari adonan butter, kita masukkan ke dalam adonan telur. Kita campur, kita aduk balik dengan menggunakan spatula sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita ambil lagi sepertiga bagian adonan butternya dan kita campur ke adonan telur. Aduk sampai tercampur rata. Lakukan sampai semua adonan butternya tercampur dengan adonan telur. Ini sudah tercampur semua adonannya. Kita ambil loyang yang sudah kita siapkan tadi. Karena nanti teknik pemanggangannya kita menggunakan teknik water bath, maka loyangnya saya lapisi dengan aluminium foil agar airnya tidak merembes ke dalam kue. Karena loyang yang saya gunakan ini ada sambungannya. Jika teman-teman tidak punya aluminium foil, maka loyangnya bisa dilapisi dengan loyang yang ukurannya lebih besar daripada loyang yang berisi adonan. Sekarang kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Hentak-hentakkan loyangnya beberapa kali, lalu ratakan dengan menggunakan lidi agar udara yang terperangkap di dalamnya keluar dan pori-pori kuenya nanti jadi lebih halus. Kita rapikan permukaan atasnya agar kuenya jadi lebih bagus. Siapkan loyang yang ukurannya lebih besar. Saya menggunakan loyang bawaan dari oven. Letakkan kain di atasnya seperti ini. Siram dengan menggunakan air panas sampai kainnya terendam. Lalu, letakkan loyang berisi adonan di atasnya. Ini adalah teknik water bath. Ini sudah siap kita panggang. Ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu sekitar 10 menit agar panasnya stabil sebelum adonan kue kita masukkan. Ini saya letakkan di rak bawah. Kita panggang di suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah. Kipasnya kita matikan. Kita panggang selama kurang lebih 60 menit atau sampai kuenya matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Proses pemanggangan kuenya sedikit lama ya, jadi harus sabar. Tidak usah khawatir kuenya akan kering karena kita menggunakan teknik water bath, jadi kuenya akan tetap lembab. Ini 10 menit terakhir, saya perhatikan permukaan kuenya sedikit retak. Jadi suhu ovennya saya turunkan di 140 derajat. Saya tambahkan juga air panas di loyangnya karena airnya sudah mulai mengering. Sudah sekitar 60 menit proses pemanggangan. Bisa diperhatikan kuenya sudah mengembang. Kita cek dulu. Ini permukaan kuenya sudah padat, artinya sudah matang. Kita keluarkan dari dalam oven. Kondisi cake-nya masih panas. Kita lepaskan aluminium foil yang menempel di loyangnya. Lepaskan juga solatipnya. Kita mau keluarkan cake-nya dari dalam loyang. Caranya gampang sekali. Cukup kita angkat baking paper-nya seperti ini.
Tarik baking paper yang berada di bagian bawah, kemudian letakkan di permukaan cake seperti ini. Ambil alas kue, kita letakkan di atasnya, lalu kita balik kuenya. Lepaskan baking paper yang menempel di dasar cake. Bisa dilihat ini sisa-sisa cake-nya banyak menempel di baking paper. Kita kerok, jangan dibuang ya, karena ini bagian terenak dari cake-nya. Kita kerok dan kita letakkan di dasar cake-nya seperti ini. Ambil satu lagi alas kue, lalu kita balik kembali kuenya. Lepaskan alas kue dan baking paper yang menempel di atas cake. Karena ciri khas dari Thai butter cake permukaannya yang mengkilap, maka setelah cake-nya dingin, kita bungkus dengan plastik wrap. Caranya, letakkan alas cake di atas plastik wrap seperti ini. Kita bungkus cake-nya dengan plastik wrap. Kita tarik plastiknya agar kencang. Pastikan seluruh permukaan cake-nya menempel di plastik wrap. Rapikan dengan cara menarik plastik wrap di keempat sisi kue. Kita selipkan di bagian bawah alas kue seperti ini. Pastikan plastiknya menempel sempurna di permukaan cake. Jika sudah, cake-nya kita simpan di dalam chiller selama semalam, minimal 5 jam. Ini cake yang saya simpan selama semalam di dalam chiller. Sekarang kita buka plastiknya. Ini hasilnya. Alhamdulillah, cake-nya cantik, bagus. Walaupun dalam proses pemanggangan kemarin sempat mati lampu, bisa diperhatikan permukaannya mulus. Dalam kondisi masih dingin, kita potong kuenya agar hasil potongannya bagus dan rapi. Gunakan pisau yang panjang dan tajam. Kita potong dengan cara ditekan seperti ini. Kuenya kita potong sesuai selera. Ini saya potong dulu menjadi 16 bagian. Kemudian saya potong lagi menjadi 32. Seperti ini jadinya. Jika mau dijual, maka kuenya bisa kita bungkus kembali dengan plastik wrap agar tampilannya lebih cantik dan kuenya sampai ke konsumen dalam keadaan aman. Sebelum dinikmati, kita biarkan dulu kuenya di suhu ruang sekitar 30-60 menit karena kalau baru keluar dari chiller, kuenya masih agak keras. Kuenya cantik ya, menarik. Kita lihat potongannya, permukaannya mulus, mengkilap. Ini masih agak dingin, tapi saya sudah tidak sabar untuk menikmatinya. Bisa dilihat teksturnya padat, tapi lembut dan moist. Aroma butternya wangi banget. Bismillah. Enak banget. Kuenya lembut, moist. Butternya terasa, aromanya wangi banget. Pokoknya ini kue recommended ya. Yuk, mari dicoba. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman suka ya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga share ke sosial media kalian. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.